Salam Indonesia, selamat malam pemirsa. Berjumpa kembali dalam berita dan bincang terkini edisi Kamis 21 November 2013. Serangkaian berita telah kami siapkan, diantaranya aksi unjuk rasa mengecam aksi penyadapan yang dilakukan Australia hari ini digelar di depan Kedubes Australia di Jakarta, dan hari ini Hercules dipindahkan dari rutan Polda Metro Jaya ke LP Cipinang. Saya Nur Tanti Purba, berikut berita selengkapnya. Ratusan massa dari FKPPI, Pemuda Pancamarga, dan Laskar Merah Putih mengeruduk kantor Kedutaan Besar Australia yang berada di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Nyaris terjadi kericuhan saat massa merangsek masuk untuk mencoret-coret tembok kedutaan tersebut. Sebelum melakukan unjuk rasa, ratusan massa ini long march dari depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi menuju Kedubes Australia. Sesampainya di depan kedutaan tersebut, massa langsung mencoba merangsek masuk ke dalam gedung yang telah dijaga ketat oleh aparat kepolisian. Mereka yang ikut berunjuk rasa terdiri dari beberapa ormas, yakni FKPPI, Pemuda Pancamarga, dan Laskar Merah Putih. Usaha massa untuk mencoret-coret tembok dihalang-halangi petugas yang berjaga. Kericuhan pun tak terhindarkan. Satu komando, satu tujuan, satu komando, satu tujuan, Kericuhan akhirnya dapat diredam. Massa yang masih emosi kemudian membakar poster bergambar bendera Australia dan mencoret tembok serta jalan raya dengan pilok sebagai tanda kemarahan rakyat Indonesia atas aksi penyadapan yang dilakukan intelijen Australia kepada Presiden Indonesia dan sejumlah menterinya. Dalam orasinya, pendemo meminta agar Perdana Menteri Australia Tony Abbott meminta maaf melalui media internasional atas penyadapan yang dilakukannya. Jika tidak, massa mengancam akan mengusir paksa Dubes Australia dari tanah air ini. Selain itu, warga negara Indonesia meminta memboikot produk Australia yang ada di Indonesia. Aksi demo yang dilakukan ormas masyarakat ini juga dimeriahkan dengan kedatangan anggota Komisi 3 DPR RI dari Partai Demokrat Ruhut Sitompul. Seperti halnya pendemo lainnya, Ruhut juga mengecam aksi penyadapan yang dilakukan Australia. Kepada mereka, bayangkan mereka mendukung presidennya. Kenapa saya nggak turun? Karena itu saya mendukung kawan-kawan yang lagi berdemo. Saya mendukung agar segera Perdana Menteri Australia minta maaf. Ya kan bagus, sudah dipanggil. Ya kita percayalah, bertahap tapi pasti ya. Ya jangan sudah langsung putuskan hubungan. Jangan kembali lagi kedutaan kita, jangan gitu. Bertahaplah. Dan sekarang Perdana Menterinya juga udah mulai mikir kok. Surat Pak SBY sekarang dibawa ke parlemen. Bagaimana ini? Kita kecewa kok. Jika dalam 7 kali 24 jam pemerintah Australia juga tidak melakukan permintaan maaf, maka pendemo mengancam akan melakukan aksi unjuk rasa dengan massa yang lebih banyak lagi. Dari Jakarta, Rizky Nur Muhammad melaporkan. Tidak hanya dari dalam negeri, aksi mengecam penyadapan yang dilakukan Australia terhadap pemerintah Indonesia juga datang dari luar negeri, yakni dari Parlemen Rusia. Pimpinan Parlemen Rusia mengecam aksi penyadapan yang dilakukan Australia dan Amerika Serikat terhadap Indonesia. Kecaman itu disampaikan Wakil Ketua Parlemen Rusia, Nikolai Levisev, dalam pertemuannya dengan pimpinan DPR RI pagi tadi. Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menyambut kedatangan rombongan Parlemen Rusia di pintu masuk Gedung Nusantara 3 DPR Senayan Rabu pagi. Bersama dengan Wakil Ketua DPR Rusia, mereka berbincang beberapa saat di lobi Gedung Nusantara 3. Sesaat sebelum melanjutkan kunjungan, Wakil Ketua Parlemen Rusia, Nikolai Levisev, menyempatkan memberikan pernyataan terkait penyadapan yang dilakukan Amerika Serikat dan Australia terhadap Indonesia. Wakil Ketua Parlemen Rusia ini menyatakan kemarahannya terhadap aksi penyadapan tersebut. Menurutnya, aksi penyadapan yang dilakukan Amerika dan Australia melanggar hak asasi manusia. Apalagi penyadapan tersebut dilakukan terhadap kepala negara. Мы уже привыкли к тому, что Соединенные Штаты Америки учат весь мир, как уважать права человека и как развивать демократию.
Kami sudah sering mendengar dari pihak Amerika Serikat bahwa kita harus menghormati hak-hak asasi manusia dan harus menghormati hubungan antar negara. Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengaku kerjasama dengan Rusia akan lebih ditingkatkan, termasuk kerjasama sadap dan anti-sadap. Selain itu, Priyo juga mengaku memiliki akses dengan Edward Snowden, namun dirinya masih mempertimbangkan apakah akan melakukan kontak dengan Snowden atau belum perlu. Kami pastikan saya sudah mendapatkan kontak langsung dengan pihak Edward Snowden. Kita baru mengetahui juga ternyata beliau memang tidak ada hubungan dengan pemerintah Rusia, tetapi di sana didampingi terus oleh seorang lawyer yang sangat tersohor di Rusia. Dan inilah yang menarik, apakah kami akhirnya memutuskan untuk kontak dengan pihak Snowden dan seterusnya. Wallahu a'lam, saya nanti akan diskusi dulu dengan beberapa teman di DPR, karena masalah penyadapan ini sungguh-sungguh menampar harkat martabat kita. Priyo juga mengatakan pemerintah Indonesia agar tidak terlena dengan kerjasama antara Indonesia dan Amerika Serikat selama ini. Seharusnya Indonesia lebih meningkatkan kerjasama dengan negara lain, termasuk Rusia. Dari Jakarta, Agus Purwoko melaporkan. Menkominfo Tifatul Sembiring beserta para direksi telekomunikasi Kamis sore menggelar jumpa pers terkait terbongkarnya kasus penyadapan yang dilakukan Australia terhadap pemerintah Indonesia. Menkominfo meminta semua operator telekomunikasi untuk waspada dan melakukan pengawasan ketat untuk mengantisipasi penyadapan. Memanasnya hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia terkait kasus penyadapan yang dilakukan Australia terhadap Presiden SBY, Ibu Ani Yudhoyono, serta beberapa menteri membuat Kementerian Komunikasi dan Informatika segera mengambil langkah-langkah strategis untuk mencegah terjadinya kembali aksi penyadapan tersebut. Di hadapan puluhan media dalam dan luar negeri, Tifatul Sembiring mengatakan dirinya menginstruksikan kepada semua operator telekomunikasi yang ada di Indonesia untuk lebih waspada dan lebih meningkatkan pengawasan agar kasus penyadapan tersebut tidak terjadi kembali. Dalam kesempatan tersebut, Menkominfo mengeluarkan 7 instruksi, diantaranya memastikan keamanan jaringan komunikasi Presiden dan Wakil Presiden sesuai SOP pengamanan VVIP, memeriksa ulang seluruh sistem keamanan jaringan, mengevaluasi outsourcing jaringan, dan memperketat perjanjian kerjasama. Kami dari Kementerian Kominfo sebagai suatu lembaga yang berwenang untuk mengawasi secara teknis dan juga secara sertifikasi peralatan yang ada di seluruh operator itu mengeluarkan instruksi ya. Kalau rekan-rekan wartawan sudah dapat ini, ada 7 yang instruksi yang saya singkat sebagai waspadalah ya. Pengawasan penyadapan salah kaprah ya. Ini memang ada nuansa-nuansa ininya ya, singkatan supaya ingat, waspadalah, karena kita disadap bukan hanya di dalam negeri dan juga oleh luar negeri ya. Sementara itu, salah satu pimpinan operator telekomunikasi mengaku selama ini secara prosedural hanya memperbolehkan 5 APH yang dapat melakukan penyadapan. Kemudian apakah ada penyusup di dalam, tentunya kita perlu melihat lagi ke dalam. Secara prosedural saya bisa katakan tidak ada. Karena yang kita berikan dalam konteks penyadapan ini semua hanya yang sesuai dengan aturan yang boleh melakukan intercept di objek. Tadi Pak Menteri sudah mengatakan ada 5 dan itu melalui kontrak yang formal semua. Dan dilakukannya ada di lokasinya para APH masing-masing. Dari Jakarta, Adi Darmawan Sasongko dan Muhammad Ihsan melaporkan. Ya, Mahkamah Agung menambah vonis Angelina Sondak dari 4,5 tahun menjadi 12 tahun penjara. Informasi tersebut akan kami hadirkan sesaat lagi.